nggak sah dia membaca Al-Quran, sahabat. Mulut dia itu haram, dia pemakan babi. Rossi kalau udah jatuh nggak semangat nonton TV lagi tuh. jatuh aja kerja Rossi ini. Assalamualaikum sahabat, izinkan dalam kesempatan ini saya mereaksi sebuah video seorang misionaris yang sedang belajar menyerang Islam dan kaum muslimin. Siapakah misionaris jahat kita kali ini? Tak lain dan tak bukan, dia adalah Evangelis Effendi Suman. Si jomblo udah mulai bingung dia. Uang lebaran kemarin masih banyak, tapi untuk apa gitu. Lihatlah sahabat, dari judul video yang dibuat oleh si Pendi ini sudah sangat jelas terlihat dia ingin mengaburkan informasi tentang apa yang ingin disampaikan ke orang lain. Judulnya dibuat adalah mu'alaf dilarang berdebat dengan ahli kitab. Amboyes. Selanjutnya dia seperti ingin sekali mengatakan bahwa Islam melarang berdebat dengan ahli kitab. Dia mengutip ayat Al-Quran di dalam video ini. Sahabat, simak video ini sampai tuntas agar tidak terjadi kesalahpahaman antara kita. Assalamualaikum Bapak Ibu dikasih Tuhan. Hayya bina an nashkura ila rabbina alladzi qad a'tana nikmatan katsiratan wa hidayatan wa sihhatan wa ilman katsiran. Wa thaniyan hayya bina an nashkura ila Yasu'a alladzi qad hamalana minadh dhulumati ilan nur wa kadzalika ila siratal mustaqim. Jangan tertipu sahabatku sekalian. Ini bukan seorang ustadz yang lagi berkhutbah di atas mimbar masjid. Tapi ini adalah seorang misionaris yang menyaru dan berlagak seperti seorang ustadz. Sebagai info awal, misionaris ini memang juga sering berbicara sendiri. Seperti dalam video ini, kita tidak melihat audiennya satupun. Yang terlihat adalah pohon-pohon besar, dan kemungkinan di tempat itu adalah hutan, sahabat sekalian. Dan bisa juga audiennya bisa kita tebak kemungkinan adalah monyet, biawak, dan jamaah binatang lainnya. Merdeka di goa dicul. Jangan heran sahabatku sekalian, kenapa orang ini bisa begini. Disinyalir dari sebuah channel, yaitu channel Studio Islam. Orang ini sering ngomong dan berbicara sendiri. Kalau sahabat tidak percaya, mari kita lihat cuplikan video berikut ini. Kalau saya tidak berani ceritakan video kepada orang lain, di sini. saya ngomong sendiri, saya jawab sendiri, gila sendiri, tidak boleh gila sama orang lain. Apa saya bilang sahabat, betul kan? Oke lah. Mari kita kembali ke video yang ingin kita reaksi tadi. Pada kali ini Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang satu ayat Al-Quran di mana orang-orang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdebat dengan ahli kitab. Di sini hati kita mulai berbulu dibuatnya, sahabat sekalian. Dia mulai memelintir Al-Quranul Karim. Katanya ada satu ayat Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa taala melarang umat Islam berdebat dengan ahli kitab. Dia belum mengutip dengan jelas ayat Al-Quran yang mana yang dimaksud, tapi langsung seperti mengambil sebuah kesimpulan. Beginilah kalau lidah manusia seperti si Pendi ini sedang bercabang dua. Dia seolah bukan sedang berbicara, tapi sedang berdesis bak seekor ular yang licik. Maklum, jamaahnya saja kemungkinan juga binatang yang ada di hutan-hutan, sahabat sekalian. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebagaimana kita lihat di tahun 2020 ini, bahkan di tahun-tahun sebelumnya Bapak Ibu, banyak sekali para mu'alaf ya, mereka mengajak debat orang Nasrani, mereka mengajak debat orang Kristen, mereka mengajak debat
orang yang percaya kepada Alkitab. Mereka mengajak debat, berdebat mereka mengajak debat dengan orang, dengan anak-anak Tuhan, bahkan dengan penginjil. Sedikit ingin saya tegaskan di sini. Dia mengatakan bahwa akhir-akhir ini para mu'alaf sering mengajak debat orang Nasrani, orang Kristen, ahli kitab. Sahabat sekalian, memang betul para mu'alaf ini kalau kita lihat di media sosial sangat banyak yang ahli mereka berdebat dan mereka menantang orang-orang Kristen untuk berdebat. Dan itu wajar saja karena seperti yang kita lihat di media sosial, di YouTube, di Facebook, di TikTok, itu Masya Allah, para mu'alaf-mu'alaf kita itu adalah orang-orang cerdas, orang-orang berilmu pengetahuan, orang-orang yang menguasai isu-isu keagamaan, ilmu-ilmu keagamaan, baik di agama mereka sebelumnya maupun di agama Islam ketika mereka menjadi mu'alaf. Dan saya lihat ini menjadi sebuah ketakutan bagi para misionaris. Kalau ini terus terjadi masif, banyak, dan pasti efeknya adalah perpuluhan orang-orang seperti si Effendi Usman ini. Dia juga tadi mengatakan Islam melarang berdebat dengan Nasrani. Islam melarang berdebat dengan ahli kitab. Saya harus tegaskan di sini sahabat sekalian, tidak ada yang namanya Nasrani, agama Nasrani tidak ada, agama di Indonesia ini nggak ada. Yang ada Kristen, ya, yang ada agama Kristen itu pun terbagi-bagi. Ada Kristen Protestan, ada Katolik, dan ada banyak kemudian aliran-aliran lain di dalam kekristenan. Jadi yang dimaksudkan di dalam Al-Quran, yang disebut-sebutkan di dalam Al-Quran, yang selalu kita baca saban hari, itu adalah Nasrani, bukan Kristen. Kristen itu istilah baru yang datang dari dari Romawi. Kemudian ahli kitab yang dimaksudkan oleh Al-Quran adalah orang-orang yang percaya kepada kitab yang diturunkan Allah kepada nabi-nabinya. Sebagaimana kita ketahui juga, Bible yang ada di Indonesia ini itu bukan Alkitab yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Sehingga orang-orang yang percaya kepada Bible di Indonesia ini tidak bisa kita golongkan ke dalam ahli kitab. Ahli kitab itu adalah orang-orang yang percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi. Seperti Nabi Isa, Allah turunkan Injil. Nabi Musa, Allah turunkan Taurat. Nah, sementara Bible yang ada di Indonesia ini adalah terjemahan dari gospel, dari Bible-nya yang katanya ini adalah surat-surat Paulus, atau katakanlah itu wahyu Tuhan mereka dan nabi mereka, ya. Tapi bukan nabi yang kemudian yang diakui di dalam keislaman, di dalam agama Islam. Nggak ada Nabi Paulus di dalam Islam, nggak ada Nabi Markus, Matius, segala macam itu. Nah, jadi jangan coba-coba kemudian mengutip ayat-ayat Al-Quran dan mencari justifikasi untuk membenarkan ajaran kekristenan ya. Kita lanjutkan, sahabatku sekalian. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, perlu para mu'alaf ketahui, ketika saudara mengajak debat kami, saudara perlu melihat satu ayat Al-Quran di mana di situ dikatakan bahwa dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab. Sampai di sini pembicaraan si Effendi ini masih mutar-mutar di situ-situ juga. Jadi seolah-olah memang ada ketakutan, ya, ada ketakutan dari mereka ketika para mu'alaf ini berdebat, atau ketika kaum muslimin ini berdebat dengan mereka. Entah apa yang mereka takutkan. Jadi sahabat sekalian, kalau memang mereka punya dasar landasan kuat
pengetahuan yang dalam terhadap kekristenan, mereka tidak perlu takut untuk berdebat dengan kaum muslimin dan para mu'alaf-mu'alaf ini. Hadapi saja, ya kan? Hadapi saja perdebatan itu, sejauh perdebatan itu adalah perdebatan yang sportif, yang akademis, yang berlandaskan kepada bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan asumsi atau saling menyerang atau saling menghina. Ya, silakan saja berdebat, tidak ada persoalan. Nah, kalau ente takut, ya kabur aja, jangan berdebat, ya kan? Atau kalau memang takut berhadapan dengan para mu'alaf atau kaum muslimin yang lainnya, ente jangan melakukan misi-misi misionaris kepada kaum muslimin yang notabene-nya adalah orang-orang yang sudah beragama, dan di negara ini itu dilarang. Ya, dilarang menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Nah, kenapa kalau kita lihat semakin banyak para mu'alaf dan pendakwah Islam yang kemudian mulai memasang kuda-kuda, ya, dengan kuat, itu karena ulah para misionaris ini. Seperti yang kita ketahui, mereka dengan tidak mau kendor, ya, terus melakukan misi-misi misionaris. Ya, tentu saja kita sebagai umat Islam yang sadar akan bahaya ini, ya, membentuk pertahanan. Ya, salah satunya dengan ayo kita berdebat, ayo kita berdiskusi tentang ini dengan cara terbuka, nggak main di belakang. Ini kalau modelnya begini, si Pendi ini dia berarti suka main belakangnya, ya kan? Suka nyisir ke pedalaman-pedalaman, ya kan? Nyelinap, datang ke dapur-dapur orang, ke rumah orang-orang yang awam, kemudian melakukan penginjilan. Ya, nggak ada perdebatan di situ. Nah, kalau itu terus engkau lakukan, Effendi Suman, maka engkau akan terus berhadapan dengan kami, para kaum muslimin. Sahabat sekalian, kita langsung saja ke poin tentang ayat Al-Quran yang tadi ingin dikutip dari Spendi ini. Kalau kita reaksi video ini yang panjang lebarnya dari Spendi ini, saya pikir tidak ada manfaat sama sekali karena isinya itu saja, ngulang-ngulang ke situ saja, dan isinya seperti fitnah kepada Islam, sahabat sekalian. Kita akan langsung lihat ke inti dari video dia ini. Saya akan bacakan di mana ayatnya, Bapak Ibu. Saya akan bacakan di dalam surat Al-Ankabut ayat 46. Begini bunyinya. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsanu illa alladzina zalamu minhum wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, artinya, dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka, dan katakanlah kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu, dan kami hanya kepadanya berserah diri. Di sini ditulis muslimun. Muslimun artinya berserah diri. Saya akan mengulangi membaca ayat suci Al-Quran yang dikutip oleh si mulut haram tadi. Nggak sah dia membaca Al-Quran, sahabat. Mulut dia itu haram, dia pemakan babi. Al-Quran melarang memakan babi dan mengharamkannya. Itu apa dia baca-baca Al-Quran? Baiklah, saya akan mengulang. Ya, saya akan mengulang ayat 46 dari surah Al-Ankabut. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تجادلوا
أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. Artinya, janganlah kamu mendebat ahlul kitab, melainkan dengan cara yang lebih baik, kecuali terhadap orang-orang yang berbuat zalim di antara mereka. Katakanlah, kami beriman pada kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada kamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah Tuhan yang satu. Hanya kepadanya kami berserah diri. Tidak ada di dalam ayat ini wala tujadilu ahlal Kristen. Enggak ada. Jadi ngapain dia merasa kelimpungan seperti cacing kepanasan? Jelas di ayat ini tidak menyinggung-nyinggung kekristenan. Di sini jelas dikatakan jangan berdebat dengan ahlal kitab, ya, kepada ahli kitab. Siapa mereka? Di ayat ini juga, yaitu orang-orang yang beriman kepada kitab yang diturunkan kepada utusan yang diutus kepada mereka dan yang diturunkan kepadamu. Siapa ahli kitab di sini? Yaitu orang-orang yang diturunkan yaitu orang-orang yang diturunkan kitab kepada mereka, seperti kita diturunkan kitab juga. Dan Tuhan mereka dengan Tuhan kita itu adalah sama, Tuhan yang satu. Dan para ahli kitab ini adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya bukan juga melarang berdebat di dalam ayat ini. Tetapi Allah menyuruh kita berdebat dengan cara yang baik, berdiskusi dengan cara yang baik, dengan kata-kata yang baik, kecuali terhadap orang-orang yang berbuat zalim di antara mereka. Di antara ahli-ahli kitab ini, ya, ada yang zalim di antara mereka. Nah, kalau yang zalim nggak perlu berdebat, ikuti saja kezaliman mereka itu sejauh mana, setingkat mana kezaliman mereka itu. Kezaliman itu harus dilawan dengan menyerang balik kezaliman itu. Tidak bisa dibiarkan. Kalau mereka berbuat jahat kepada kita, ya kita harus membela diri. Harus mempertahankan diri kita sehingga kita tidak dizalimi. Begitu Effendi Suman Bango. Ya. Lama-lama tempel juga tai sapi di mukamu. Jangan begitu dong caranya, fitnah-fitnah orang, memelintir-melintir ayat suci orang. Gak ada kena mengenanya dengan kekristenan. Kalau kekristenan mau berdebat. Kalau nggak mau ya lari tunggang langgang aja. Oke, baiklah sahabat sekalian, demikian reaksi singkat kita kali ini. Mudah-mudahan apa-apa yang difitnahkan oleh si Fendi Suman tadi, evangelis Fendi Suman tadi, bisa terbantahkan dengan adanya video ini. Dan hanya ini yang bisa saya persembahkan kepada para sahabat sekalian dalam rangka membentengi fitnahan-fitnahan atau pelintiran-pelintiran yang dilakukan oleh kaum-kaum kufar seperti si Effendi Suman ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.